Bismillahirrahmanirrahim. Masih dari lantai dasar Gedung Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center. Senang sekali rasanya Zoma dapat menyapa seluruh pemirsa JIC TV dalam program Teladan Muslimah bersama Bunda Fathia. Namun izinkan Zoma juga memberikan salam hangat untuk seluruh mitra JIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mitra senantiasa sehat walafiat, senantiasa bersyukur dan bahagia selalu insya Allah. Sudah hadir juga di studio JIC TV Bunda Fathia bersama kita semua mitra. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Bunda gimana kabarnya Bun? Alhamdulillah Kak Suma. Alhamdulillah. Semakin sehat. Alhamdulillah. Doakan juga untuk pemirsa juga ya, untuk mitra juga. Iya Bunda. Alhamdulillah kita cukup kangen ya. Udah lama banget. Hari ini hadirnya Bunda mengobati kerinduan kita ya Bun ya. Program Teladan Muslimah. Kita juga sama seperti itu. Iya, Bunda tentu di bulan ini Bun, kemarin mungkin di Syawal ini kan kita melakukan peningkatan, menjaga keimanan kita, menjaga ibadah kita. Dan di bulan Zulqa'dah ya Bun ya sekarang ya, kalau nggak salah nih bener nggak Bun, Zulqa'dah ini masuk ke dalam 4 bulan yang dinamakan Arba'atul Hurum ya Bun ya. Iya. Seperti apa bulan itu Bunda? Betul. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, di Quran surah At-Taubah ayat 36 bisa dilihat ya mitra di rumah, di dalam Al-Quran itu ada 12 bulan putarannya ya. Iya, kita di bumi ini. 4 bulan itu bulan yang dimuliakan setelah Ramadan gitu. Yang 3 berturut-turut Kak Zoma. Iya Bunda. Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Muharram. 6 bulan kemudian baru Rajab. Deket lagi ke Ramadan gitu. Jadi hikmahnya banyak ya, kenapa mesti dipisah gitu antara yang 3 ini dengan ke yang Rajab gitu. Nah, bulan Arba'atul Hurum ini sama juga dicintai oleh Allah, sama juga memiliki keistimewaan dalam dalam amal ibadahnya, dalam pahalanya, gitu ya, dan dalam kualitas dan kuantitas ibadahnya semua. Yang penting bahwa di bulan Ramadan, di bulan Dzulqa'dah ini adalah sama walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kita kembali supaya refresh ulang untuk membesarkan nama Allah di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita, dalam kehidupan berkeluarga kita, dalam kehidupan bermasyarakat kita. Kenapa? Karena memang Allah sudah memberikan hidayah pada kita, punya keyakinan, maka diharapkan bukan hanya membesarkan nama Allah di bulan Ramadan, Bunda. Bukan hanya meningkatkan sebuah kualitas iman dan takwa kita di bulan Syawal kan, tapi Allah memberikan lagi pahala, memberikan lagi keistimewaan bulan itu 3 bulan berturut-turut loh, gitu loh. Bahkan ada Idul Hajjah ya, Idul Adha. Ada orang yang ke Makkah di situ ya, istimewanya. Ini menunjukkan bahwa orang yang mampu menjaga kualitas dan kuantitas daripada amal solehnya, imanan wahtisaban gitu ya, dia mengistiqomahkan saumnya, sunnahnya, qadanya kembali di cepat-cepat dibayar. Iya, Bunda. Kemudian saum sunnah Senin Kemisnya, ayam lebitnya, kalau mampu Daudnya ya. Yang penting itu terus diistiqomahkan, didawamkan. Iya, bukan hanya pada di Syawal, di bulan Dzulqa'dah. Kemudian kualitas tadarusnya, gitu. Kualitas khatamul Qur'annya, Bunda. Kualitas thalabul ilminya, ya kan, bagaimana mengkajinya dan sebagainya. Kita membaca buku-buku yang berkualitas, ya, mentadabburi Al-Quran. Bagaimana kemudian sholatnya, yang wajib tentu
masihkah sama kualitas dan kuantitasnya? Iya. Imanan wahtisabannya secara kualitas ya, keyakinannya, ketaatannya, dan secara kualitasnya, kuantitasnya artinya waktunya ya, ala waqtiha enggak, salatu ala waqtiha enggak gitu kan. Itu juga harus dipertahankan. Ditambah secara kuantitas, apakah qabliyah dan ba'diyahnya juga Tetap masih dijalankan. Iya. Duhanya masih gitu Bunda. ya. Atau mungkin pada malam hari walaupun kita tidak bangun setiap malam karena sahur, Iya Bunda. tapi kita bangun gitu loh. Iya. Mengistimewakan bangun malam, kebiasaan itu dilakukan di luar bulan Ramadan walaupun kita tidak sahur setiap malam. Betul, tapi bangun Tapi gitu ya bangun Bun ya di sepertiga gitu, malam. iya. Paling tidak ya jam 3, setengah 4. Iya Bunda. Enggak, kalau kita nggak mampu dari jam 12 ya, bangunlah gitu. 1 jam sebelum sholat subuh. Nah, ini semua harus dijalankan di bulan Arba'atun Hurum. Iya Bunda. Ditambah dengan berbaginya, ya, infak sedekahnya kepada anak yatim, fakir miskin. Dan maksimalnya nanti adalah Idul Kurban, Kak Zoma. Iya betul, puncaknya Iya. nanti di sana Iya. ya Bun ya. Jadi kalau puncaknya bagi orang yang agnia dipanggil oleh Allah menjadi duta-duta Allah ke haji, Iya. di sana beliau berkurban, di sana beliau melaksanakan manasik haji dengan baik. Kita yang tidak di negara masing-masing, kita kalau kita punya, kita mampu, maka kita mau juga membahagiakan ulang kembali ya, fakir miskin dan du'afa dalam bentuk kurban. Nah, kita bisa lakukan itu di bulan 10 Dzulhijjah nanti 12-13. Iya Bunda. 10, 11, 12, 13. Betul. Gitu. Iya Bunda. Nah, jadi ketika orang itu melakukan semua amal-amal yang dilakukan oleh jasad kita, gitu, kemudian secara kualitas dia mengiringi amal-amalnya itu, aktivitasnya itu adalah dengan imanan wahtisaban, dengan ketaatan kepada Allah yang tidak pernah berubah, selalu menanjak, gitu ya, dipertahankan, karena tidak ada yang tidak akan susah untuk bertahan kalau kita nggak usaha mempertahankan. Iya Bun. Ya, haqqa tuqati, taqullaha haqqa tuqati. Takutlah kamu, takwalah kepada Allah dengan haqqa tuqati. Itu ada penekanan, Kak Zoma. Iya Bunda. Ada apa namanya? Sebenar-benar takwa. Itu ada sabar di situ. Betul. Ya kan? Kemudian imannya juga harus bisa membesiki dari setiap aktivitasnya. Kemudian di situ ada tujuannya, mardotillah, ihtisaban itu kan selalu bermuhasabah supaya nanti kita mendapatkan ridha Allah. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, apalagi besar gitu ya, pengorbanannya, itu semula imanan wahtisaban. Jadi oleh-oleh di bulan Ramadan yaitu takwa. Itu harus bisa menjadi membesiki dirinya, menjadi bekalnya ya, sehingga dia bisa berpakaian juga amal solehnya pakaiannya takwa. Kemudian dia pagarnya dia dalam mengawal atau dalam mengisi bulan-bulan Arba'atun Hurum ini adalah syariat ini juga menjadi pegangan yang kuat bagi dirinya. Sehingga kata Allah, innallaha ma'al muttaqin. Di dalam surah Al-Maidah tadi 36 itu At-Taubah ya 36 itu innallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang bertakwa. Bukan lagi la'allakum tattaqun, semoga saja kan masih menggantung ya. Tapi ketika di Arba'atun Hurum, ketika memang Syawal diikutin dengan peningkatan, kemudian ini diiringi terus secara istimirah, didawamahkan gitu ya, dengan kehidupan yang sudah mulai rutin kembali kan, kehidupan kita rutin, udah yang kerja kayak Kak Zoma, berangkat pada sore kita dapur kausus sumur, apapun seorang suami yang sudah bekerja pagi siang sore juga kan rutin tuh. Maka itu harus ditingkatkan. Nah, ketika itu dilakukan, apalagi dia niatnya adalah memuliakan 3 bulan berturut-turut ini sampai nanti ke Rajab,
Innallaha ma'al muttaqin. Pasti Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Itu pasti, nggak ada la'allakum lagi. Udah tidak ada semoga lagi nggak ya, ada semoga Bun, ya? lagi. Kalau semoga tergantung bagi Allah menilainya ya. Tapi kalau udah enggak, innallaha ma'al muttaqin. Iya. Allah bersama orang yang Bunda. bertakwa. Pada akhirnya mungkin banyak yang bilang gini, Bun, aku kan banyak melakukan kesalahan. Apalagi wanita banyak melakukan mungkin lisan yang tidak dijaga, sikap yang kurang baik, atau mungkin ibadahnya masih nanti-nanti gitu, Bunda. Ditambah tadi sebuah keyakinan yang Allah berikan kepada kita adalah bagaimana Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Nah, untuk bisa, Bunda, belajar menjadi seseorang yang bertakwa agar dibersamai oleh Allah selalu, seperti apa, Bunda? Iya. Islam begini, aktivitas amal kita, aktivitas hari-hari rutinitas kita, kayak seperti kalau sekolah, kemudian jadi seorang ibu, iya, Bunda, jadi seorang istri, seorang ayah, seorang bapak, bekerja, berdagang, semua itu kan sebuah aktivitas hari-hari yang untuk memenuhi keinginan-keinginan tertentu sebagai seorang manusia yang masih hidup di dunia. Dan itu dilakukan oleh banyak orang, nggak cuma? Iya, Bun. Ya, orang yang mengaku dirinya percaya kepada Allah dan tidak melakukan itu. Orang bahkan yang ateis saja melakukan itu. Yang agnostis saja melakukan itu. Nah, bagi kita, bagi keyakinan kita, bahwa innallaha ma'al muttaqin itu sangat terkait adalah dengan bagaimana menghadirkan Allah dalam setiap langkah kita. Oke, Bunda. Itu. Imanan wahtisaban itu kelihatannya mudah ya. Mudah diucapkan, man qama ramadhana, man shoma ramadhana, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban. Sampai Allah bilang ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosa kamu yang telah lalu. Gitu. Iya, Bunda. Tapi ternyata dalam aktivitas keseharian, bagaimana supaya aktivitas kita semua dianggap atau dicatat oleh malaikat dan diterima oleh Allah. Dicatat oleh malaikat belum tentu diterima oleh Allah. Karena apa? Karena ada sesuatu yang hanya Allah yang tahu. Bagaimana kita melakukan itu, menghadirkan Allah nggak dalam kehidupan kita? Basicnya itu lillahi ta'ala nggak? Kadang-kadang ada pakai bismillah bagus, tapi bismillah aja suka lupa untuk diazamkan, diniatkan dalam hati. Iya, benar. Jadi menghadirkan Allah dalam setiap langkah, dalam ketika kita sehat, ketika kita sakit, ketika kita diuji dengan walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat ya. Karena ujian dunia ini diuji dengan khawatir, diuji tidak nyaman, diuji dengan persoalan hidup, diuji dengan sakit, diuji dengan ditinggalkan dan meninggalkan, kan gitu ya. Maka menghadirkan Allah dalam kehidupan kita itu dengan apa? Wabasyiris sabirin. Ternyata ada supaya kehadiran Allah dihadirkan oleh kita itu supaya kita terus istiqomah, terus punya semangat, itu sabar. Iya, Wabasyiris sabirin ya. Wabasyiris sabirin itu lagi-lagi mudah. Tapi itu butuh sebuah kerja hati yang kuat, mujahadah yang kuat dalam hati kita untuk menyatakan kalau dalam orang bertakwa yang lebih dalam lagi, kata Allah, wabasyiril mukhbitin. Beri kabar gembira bagi orang-orang yang tunduk dan patuh. Mukhbitin ya. Ciri-cirinya apa Kak Zama mukhbitin itu? Apa aja, Bunda? Allah mengatakan idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah, bergetar hatinya. Dengar adzan langsung bergetar mau salat. Ketika astaghfirullah. Pokoknya ketika kita menyebut nama Allah, mendengar orang membesarkan nama Allah, itu bergetar hati kita. Ada sesuatu yang saya udah belum. Oh, saya salah di sini. Ada getaran hati untuk bisa kembali merefresh ulang ya tentang menghadirkan Allah dalam diri kita yang
tidak dicampur tangankan atau tidak dicampuri dengan riya dan sum'ah. Dengan riya itu ya, ingin dipuji selain Allah dan senang dipuji. Kalau kita kan senang dipuji oleh Allah dan oleh malaikat ya, senang dipuji oleh manusia. Iya, Bunda. Kemudian was-sabirina 'ala ma asabahum, ini tadi ya. Dia sabar terhadap apa yang memang Allah izinkan terjadi, musibah itu, terjadi sesuatu itu dalam kehidupan kita. Itu harus sabar. Jadi kalau umpamanya hanya menghadirkan Allah tapi kita nggak sabar, susah. Mau istiqomahnya susah kalau nggak ada sabar. Betul. Dan sabar itu bukan rentangan peristiwa, Kak Zoma. Iya, betul, Bunda. Oh, saya harus udah sabar nih sekarang. Kalau saya udah sabar sekarang, ya Allah saya minta ini. Udah setelah itu hilang sabarnya, bukan. Enggak. Terus saja ya, Bun ya. Sabar itu sama dengan orang beriman bertakwa. Sama dengan imanan wahtisaban. Betul, Bunda. Dan sabar itu adalah bahagian terpenting bagaimana kita menghadirkan Allah dalam setiap langkah kita kemanapun. Baik ketika kita melangkah turun atau nanjak, Bunda. atau rata. Artinya dalam situasi kondisi apapun yang kita tidak enak dan sebagainya, itu was-sabirina 'ala ma asabahum. Ya, Bunda. Kemudian wa aqimis shalah. Nah, salat lagi. Salat ya, Bun ya. Bener sih, Bun, ada satu statement kan yang jika hidupmu ingin baik, maka perbaikilah salatmu. Perbaikilah salat ya, Bun ya. Betul. Betul itu. Karena salat itu adalah awal. Awal untuk menunjukkan bahwa kita juga bisa imanan wahtisaban ini mencoba menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Itu salat awalnya. Enggak langsung haji. Iya. Kalau puasa Ramadan kan setahun sekali. Iya. Tapi kalau salat kan setiap hari. Setiap hari 17 rakaat ya. Betul, Bun. Kalau kita mau istiqomah dengan sunah-sunahnya, Kak Zoma, sholat terus kita itu. Tapi kan nggak begitu. Kita kan punya kegiatan-kegiatan lain sifatnya muamalah yang itu kita bisa bernilai ibadah di hadapan Allah. Merupakan bentuk dari membesarkan nama Allah dalam amalan-amalan muamalah kita. Nah, baru kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang muhbitin, orang-orang yang menghadirkan Allah dalam kehidupannya, itu adalah orang-orang yang tidak lupa untuk berbagi terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah. Itu sebahagian, nggak semua. Sebagian dari rezeki. Jadi momen Arba'atul Hurum begitu. Yang pasti kalau memberi kan tangan, ya kan? Kalau sholat itu kan gerakan hati, gerakan fisik. Nah, sabar dan dzukirallah wajat qulubuhum itu adalah bagaimana imanan wahtisaban, kualitas hati itu. Jadi kalau sabar bukan rentangan peristiwa, tapi rentangan waktu. Iya, Bunda. Dalam kondisi apapun itu harus ada. Seiring dengan syukur, insya Allah. Iya, Bunda. Ya, syukur itu penting. Kata Allah, wa in takfuru, jika kamu kufur terhadap segala apapun yang Allah berikan. Yang kadang-kadang kita bersyukurnya kalau yang memang kita berdoa dapat, baru kita bersyukur. Kan begitu ya? Iya, Bunda. Kata Allah, wa in takfuru, jika kamu kufur dalam hati, artinya kamu tidak menghadirkan aku dari setiap apapun yang terjadi padamu karena tidak sesuai dengan kehendakmu, la yarda li ibadihil kufur. Innallaha ghaniyun hamid. Allah itu maha kaya, enggak kamu juga kufur juga. Kamu kufur semua nggak menambah apa-apa. Allah kaya. Dan Allah nggak reda terhadap orang hamba yang begitu. Tapi kata Allah, wa in tashkuru, jika kamu bersyukur dalam kondisi kamu sakit, alhamdulillah masih bisa sholat, masih bisa begini, masih bisa begitu, gitu ya. Wa in tashkuru yardahu lakum, sabar kemudian kamu juga bersyukur, ridha Allah ada di situ. Maka imanan yang tadi menghadirkan Allah dengan taat, ihtisaban mencari ridha Allah, di situ dapat. Sabar dan syukur itu dapat ya, Bunda. ridhanya Allah. Ya radhahu lakum.
Iya Bunda. Seperti itu. Baik Bunda, itulah kenapa kita perlu melibatkan Allah agar Allah bersama kita hingga hadirah sabar dan syukur untuk kehidupan kita ya Bunda. Mungkin sedikit Bunda ada nasihat lagi dari Bunda untuk mitra JC semua dalam menghadapi setiap fase kehidupan yang mungkin justru kadang malah dari nasihat dan penyemangat begitu ya Bunda, kita bisa jadi lebih untuk bisa menghadapi hidup kembali nih Bunda. Hakikatnya sebenarnya kualitas seseorang itu bukan karena, kalau orang-orang yang materialis kan lebih melihat apa yang dia punya, apa yang dia bisa tampilkan, apa yang bisa dia pakai, kayak pokoknya gitu ya. Tapi kualitas seorang muslim sejatinya, seorang mukmin sejatinya, ketika kita mengambil banyak hikmah dari Ramadan, Syawal, dan sekarang ada Dzulqa'dah, dia tidak lagi melihat apa yang dia punya, apa yang dia tidak punya. Iya Bunda. Dia tidak pernah melihat sesuatu dari orang lain. Saya, oh dia gitu ya. Oh saya bahagia nih kalau seperti dia, enggak. Dia orang yang selalu fokus kepada dirinya. Bahwa bahasa Allah begini. Sesungguhnya wa ma asabaka min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabraha. Apapun yang kamu rasakan dalam kehidupan kamu, senang susah, ada atau tidak ada, kemudian sedih atau duka, semua itu selalu ada, telah dicatat ya di dalam sebuah kitab. Min qabli an nabra'ah, jauh sebelum kamu itu diciptakan. Jauh sebelum langit bumi itu diciptakan, itu sudah ada catatannya. Kata Allah, itu mudah bagiku. Kenapa kita diberikan kabar itu oleh Allah? Allah ingin tahu, ingin supaya kita faham. Kalau kita ingin imanan wahtisaban, kita ingin bersyukur, bersabar, ingin mendapatkan ridhonya, yang harus diperjuangkan, yang harus dipertahankan, yang harus diistiqomahkan. Allah ingin tahu begini, likaila ta'sau ala wafatakum. Jangan sampai kamu putus asa loh ketika itu menimpamu, itu terjadi pada kita. Kamu jangan putus asa. Wala tafrahu bima atakum, tapi juga kamu tidak boleh berbangga dan bersombong diri. Ya Bunda. Ketika segala apapun yang kamu inginkan tercapai. Innallaha la yuhibbu mukhtalan fakhur. Allah nggak suka kepada orang yang berbangga-bangga, kepada orang yang merasa dirinya paling dan sebagainya gitu. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa seseorang itu menjadi bernilai di sisi Allah adalah hatinya, keyakinannya, kesabarannya, loyalitasnya kepada Allah. Contoh adalah Nabi Ayub, kurang lebih 18 tahun beliau sakit ya. Tapi doanya itu diabadikan di dalam Al-Quran. Rabbi anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Rabbi anni massaniyasyaitanu binusbi wa adzab. Itu Nabi Ayub. Nabi-nabi yang lain juga seperti itu. Itu bagi yang kelihatannya sedih, dan bagi yang kelihatannya diberikan banyak keluasan. Kita punya keyakinan. Kalau orang kan sawang sinawang ya kan, suka lihat-lihatannya. Iya Bunda. Mungkin satu sisi dia punya diberikan oleh Allah, tapi yakin dia juga punya ujian di sisi yang lain, yang berbeda waktunya dan berbeda tempatnya, berbeda juga dengan kita. Iya Bunda. Yang penting adalah ketika kita ingin mendekat, ingin selalu Allah bersama kita, maka imanan wahtisaban, ketaatan kita, keikhlasan kita ya, kemudian semua itu memenuhi rongga dada kita. Tentu itu harus dibantu dengan amal ibadah hari-hari, dengan zikir ya. Walitukabirallahu ala ma hadakum, itu kan kalau sholat itu kan cuma sebentar-sebentar, tapi aktivitas kita dalam keadaan duduk, berdiri, ya kan,
kita berjalan, apa yang kita lakukan itu harus semua bernilai zikrullah, menghadirkan Allah dengan bismillah, dengan lillahi ta'ala. Pasangkan niat bahwa di dalamnya kita ingin bersabar, terus mencoba semangat hidup, kemudian juga dalam rangka ingin mencari ridhonya. Sampai kapan sabarnya? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi jangan kamu berhenti bersabar, jangan kamu berhenti menghadirkan Allah dalam setiap langkahmu. Jangan berhenti kamu meramu atau merajut ikhlasmu, bertawakal kepadanya, menuju dan berharap kepadanya. Illa wa antum muslimun. Sampai ketika Allah ambil kita tetap dalam keadaan taslim, berislam, tunduk dan patuh. Berarti sabar dan syukur rentangan waktu, bukan rentangan peristiwa. Masya Allah. Gitu. Baik, Bunda. Dan sabar dan syukur itu, peristiwa itu adalah bahagian dari batu ujian dan latihan yang Allah berikan kepada kita untuk melihat ya'lamal ladzina shadaku. Untuk Allah melihat buktinya, kamu ini benar-benar nggak sih gitu ya menghadirkan Allah dalam kehidupanmu, atau ingin melihat bohong apa enggak gitu, istiqomah atau enggak. Nah itu mungkin sebuah sebuah motivasi juga buat Bunda, juga buat Kak Zoma, juga buat para mitra ya rahimakumullah yang mendengarkan hari ini kajian kita. Iya Bunda, terima kasih banyak ya Bun ya sudah menghibur kerinduan dari Mitra JIC dan tentunya program Teladan Muslim, dan mudah-mudahan Bunda sehat selalu. Amin. Insya Allah mudah-mudahan bisa berjumpa kembali dengan Mitra JIC di JIC TV dalam program Teladan Muslimah. Bunda terima kasih atas nasihat dan pengingatnya. Ini menjadi bekal bagi kita semua juga untuk bisa menjalani hari-hari, karena tadi kata Bunda sabar itu adalah rentangan waktu ya Bun ya. Tidak bisa satu kali tapi akan terus berulang. Tapi dengan sabar insya Allah selalu bersama Allah, selalu bersama orang-orang yang bersabar. Seperti itu ya Bun ya. Terima kasih Bunda. Terima kasih juga untuk Mitra JIC. Jangan lupa di-share link tayangan ini untuk disebarkan kebaikannya ke grup-grup Mitra JIC atau ke teman-teman serta keluarga Mitra JIC. Akhir kata, Zoma dan Bunda Fatia pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.